إنا بلوناهم Recording in كما progress. بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. Inna balawnahum, sungguh kami menguji mereka orang-orang kafir Mekah. Kama balawna, seperti kami menguji ashabal jannah, para pemilik kebun. Id aqsamu la yusrimunnaha musbihin, ketika para pemilik kebun itu bersumpah bahwa mereka akan memanennya hasil kebun mereka musbihin, sepagi mungkin. Wala yastasnun, dan waktu mereka bersumpah itu mereka tidak mengecualikan, tidak mengucap insya Allah. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idhaqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ayah bunda yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini terus berulang. Maka ambillah pelajaran. Semua orang-orang yang melakukan kebaikan, mereka Allah muliakan banyak. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Semua orang-orang yang melakukan keburukan dan Allah hinakan banyak. Dari dulu sampai sekarang. Sejarah terus berulang dan pola manusia begitu saja. Bunda. Itu poin yang pertama. Jadi sejarah itu terus berulang. Poin yang kedua, manusia itu suka lupa. Orang ditipu sama politisi aja berkali-kali, bangsa Indonesia masih nggak paham-paham. Jadi gampang banget lupa. Karena itu kalau ayah bunda ngerasa kok ayat Al-Quran gitu-gitu aja ya. Bicara tentang akhirat, bicara tentang neraka dan surga, bicara tentang Rasul yang diutus. Karena diulang-ulang kisahnya sama Allah. Karena manusia itu lupa. Lupa banget. Jadi mereka bisa melupakan hal yang bahkan dekat sama mereka. Contoh, ayah bunda, ada orang yang dicintai banget sama kita. Dari keluarga kita, dari pasangan kita. Meninggal. Sedihnya paling hari pertama, hari ketiga, seminggu sedih. Dan kalian bakal lihat tuh, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masih banyak yang sedih. Hari keempat ke hari ketujuh udah banyak yang lupa tuh. Hari ntar malam ketujuh ntar datang lagi ya ke sini ya. Malam ketujuh biasanya nggak lebih rame daripada malam ketiga. Lagi kalau ada sebulan, lagi kalau ada setahun. Kadang-kadang lupa ngirim Fatihah. Lupa doain orang yang kita cinta. Manusia tuh lupa bahkan sampai orang yang kita cintai kita lupakan. Karena manusia itu lupa diingetin sama Allah. Jadi rahmat Allah ini dalam Al-Quran diulang-ulang kisah-kisah model kayak begini. Bicara tentang Rasul yang diutus, bicara tentang betapa mulianya kitabullah, bicara tentang kehidupan akhirat, diulang-ulang karena manusia itu lupa. Dan yang ketiga, poin ketiga ya bunda. Karena ini manusia lupa, isinya tuh pendek banget, maka dikasih tahu sama Allah contoh terdekat.
dikasih tahu contoh terdekat. Supaya apa? Biasanya manusia itu kalau sudah dikasih mirror, cermin, baru bisa baca. Yang kayak kayak kalian yang banyak duit, yang terpuji, yang punya kehormatan, kemuliaan, udah banyak sama Allah. Tapi punya segala-gala itu sombong, kasar, melampaui batas, suka menghina, memprovokasi, udah banyak. Mau contohnya, nih contohnya dikasih sama Allah. Ayat 17 sampai 33. Dan contohnya itu nggak usah jauh-jauh, dekat. Pemilik kebun ini dari Mekah itu dekat, cuma jaraknya 2 farsah. Orang Yaman. Kisah ini orang-orang kafir Mekah tuh udah tahu bahwa ada kebun-kebun yang segala-galanya udah keren, indah. Tinggal metik, karena mereka sombong, hilang lenyap. Jadi contohnya dekat, nggak pakai jauh. Kira-kira kalau kalau Indonesia nih, politiknya begini terus, nggak usah pakai jauh-jauh. Lihat di Filipina, sekarang rusuh. Sama-sama nipu rakyat, sama-sama cekek rakyat, nggak pakai jauh-jauh. Lihat Filipina. Dan mirip-mirip juga tuh. Dulu presiden lamanya punya anak, anaknya jadi wakil. Mirip dah. Bahkan ini juga apa namanya kampanyenya pakai joget-joget mirip dah. Konsultan juga dari Filipina mirip. Jadi jangan jauh-jauh dan Allah kasih contoh yang dekat. Sama kalau sekarang nih buat contohnya orang-orang kafir Mekah dikasih contohnya orang Yaman yang jaraknya cuma 2 farsah. Allah Subhanahu wa taala juga ngasih contoh yang banyak dalam Al-Qur'an buat kita. Yang contoh itu dekat. Allah pengen ngasih tahu surga yang amat indah, tapi pakai bahasa yang dekat sama kita. Kemarin tulisannya Bunda Kasia tuh tentang Ar-Rahman yang pada ngaji sama Umi Deti yang dikasih tugas nulis. Gimana tuh surga? Dan supaya kita bisa paham indahnya surga, maka dengan logika yang dekat sama kita. Makanannya kah, minumannya kah, bidadarinya kah, bantalnya kah, airnya, semuanya yang bisa kita bayangin. Kenapa? Supaya dekat. Allah ngasih contoh-contoh yang dekat. 3 poin tuh ayah bunda. Sekarang masuk ayatnya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami menguji mereka orang-orang kafir Mekah. Seperti kami menguji para pemilik kebun. Ujian Allah tuh ayah bunda, gak melulu sakit, gak melulu susah. Ujian Allah tuh baik dan buruk tuh ujian Allah. Nanti ayah bunda cari dari surah Al-Anbiya. Wa nablukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Udah ada bahasa nablu, bala, ujungnya fitnah. Wa nablukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Dan banyak orang yang kalau lagi diuji yang buruk mengucap innalillah. Tapi kalau diuji dengan kebaikan jarang tuh yang mengucap innalillah. Nah ini kategori yang kisah mulai ayat 17 sampai 33 diujinya pakai kebaikan sama Allah. Dia punya apa namanya kebun, dia punya panenan bagus. Bentar lagi dipikir cuan, dia bakal untung. Jadi diuji dengan kebaikan. Pengen tahu lagi ujian kebaikan yang ada dalam Al-Quran? Ada ayah bunda. Ayah bunda nanti lihat dalam surat Saffat, surat 37. Nabi Sulaiman alaihissalam
punya kuda-kuda yang keren banget. Sofinatil jiyad. Jumlahnya 100 sampai 1000. Larinya kencengnya minta ampun. Pokoknya udah kuda-kuda unggulan, kuda-kuda hebat, larinya sekenceng apapun. Udah nggak kebayang. Punya raja. Eh, nikmatin kudanya sampai hatta tawarat bil hijab. Sampai kesorean. Hanya gara-gara ini ahbabtu hubbal khairi. Karena cinta sama harta, cinta sama kuda-kuda. Nah, sampai lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kuda-kuda itu disembelih, dipotong kakinya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia cinta Allah. Jangan sampai kecintaan terhadap harta ngalahin cinta Allah. Sampai diuji kebaikan udah, diuji keburukan udah, sampai dia dikasih sakit, bahkan udah sampai kurus kering kayak orang meninggal, baru istighfar pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terkenal. Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini doa orang yang pengen kaya raya nih. Sekarang lagi viral tuh. Doanya Nabi Sulaiman. Rabbil firli, ya Allah, ampuni aku, wahabli, dan berikan untukku mulkan, kerajaan, la yang bagi li ahadin min badi, yang tidak akan kau berikan kepada orang setelah aku. Innaka antal wahhab. Engkau adalah zat yang maha memberi. Itu yang surah Al-Anbiya itu tadi ujian ya. Kalau surah As-Saffat ini kisah Nabi Sulaiman. Nanti ayatnya cari sama ya Bunda. Posting di grup. Biar belajar bahwa ujian itu nggak melulu yang buruk-buruk, Bunda. Yang baik-baik tuh kadang-kadang ujian yang baik itu membuat orang terlena, lupa, dan kalah. Apalagi ujian baik yang sudah kita belajar Al-Quran. Wadrib lahum masala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa afafna binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kasih tahu Muhammad sama orang-orang kisah dua orang yang punya kebun. Satu kebunnya dikit doang, kecil doang. Yang satu lagi punya kebun, Masya Allah, punya dua kebun. Ditanemin sama anggur. Di sekeliling anggur ada kormaknya. Dan juga banyak sekali ladangnya. Wafajarna khilalahuma nahara. Dan ada sungainya lagi. Dan setiap kali masuk ke dalam kebunnya, orang yang kaya ini karena amalku, tapi diingetin sama sahabatnya. Falaula istaqalta jannataka qulta masya Allah. Kenapa kalau kau masuk ke kebun kamu, kenapa nggak ucapkan masya Allah? La quwata illa billah. Jadi jangan sombong, tapi benar habis tuh. Ayah Bunda masih ingatkan kisahnya? Kisah dua orang pemilik kebun yang ada dalam surah Al-Kahfi. Dan balik nih ya Bunda. Jadi ujian tuh nggak melulu keburukan. Ujian tuh kebaikan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati-hati terpleset Bunda. Kalau punya ilmu, kalau punya harta, kalau punya kedudukan, kalau punya status, hati-hati. Itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami akan menguji mereka karena mereka ngerasa punya segala-gala, kata Allah. Seperti kami menguji para pemilik kebun.
yang ada di Yaman. Iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah, mereka bakal metik sepagi mungkin. Ini niat buruk. Hati-hati dengan niat buruk, pun. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Meskipun belum ada yang tahu. Jadi jangan sampai terbesit niat buruk. Niat buruk untuk maksiat pada Allah, niat buruk untuk nyelakai orang, niat buruk apapun juga. Hati-hati. Mereka niat buruk mau manen sepagi mungkin, bahkan sebelum matahari terbit, bahkan masih sepagi buta, mereka mau apa? Mau metik. Kenapa? Supaya orang-orang miskin kagak tahu. Supaya mereka nggak ngeluarin zakat, supaya mereka nggak sedekah, supaya mereka nggak bagi-bagi. Padahal dulunya kebun itu sejarahnya punya ayah mereka. Tanahnya luas, mungkin berpuluh-puluh atau ratusan hektar. Ayahnya selalu bayar zakat, dan begitu ayahnya meninggal, anak-anaknya banyak, punya pasangan, punya keluarga, punya cucu-cucu, hingga akhirnya yang tadinya hartanya banyak, kalau dibagi mulu ya habis. Ayah bunda tahu nggak hasil tani dan hasil kebun tuh zakatnya berapa? Bukan 2,5% ya bunda. Kalau dia dialiri air 5%. Kalau dia tak ada hujan 10%. Kalau yang masih punya tanah, palingnya sawah, tak ada hujan tuh 10%. 10% tuh ya bunda, kalau hatinya lega enteng. Tapi kalau hatinya sempit, berat itu 10%. Orang tuanya dulu menunaikan zakat, ini anak-anaknya ngerasa, ini udah dibagi-bagi makin dikit, harta masa dikeluarin lagi sedekah. Mereka udah niat buruk, mau sepagi mungkin supaya nggak bayar zakat. Jadi ini dalam bahasa fikih namanya hilah, dalam bahasa kita tricky lah kira-kira. Jadi nyari celah supaya nggak usah bayar zakat. Jadi ingat ya, yang punya kebun, yang punya sawah 5-10%, bukan 2,5%. Dan mereka punya niat buruk, nggak mau zakat. Sering terbesit setan membisikkan kita, dah nggak usah sholat, dah nggak usah puasa. Sering terbesit itu. Hati-hati. Apalagi kalau ada niat buruk, sungguh-sungguh. Kalau itu bersitan adalah bisikan setan, apalagi kalau sudah diniatin. Kalau niatin udah serius tuh. Meskipun belum jadi amal, malaikat belum mencatat amal buruk. Amal buruk tuh nggak bakal dicatat oleh malaikat kecuali kalau sudah dieksekusi. Tapi Allah Maha tahu segala sesuatu. Baru diniatin, Allah tahu. Sama dulu di sebuah kitab saya baca, ada muazin di negeri Syam. Anaknya ganteng, azannya tuh indah. Orang sekampung tahu tuh. Suara dia enak, orangnya soleh, anak muda. Hidupnya tinggalnya di masjid. Asal mau azan, dulu belum ada loudspeaker, naik tuh, di menara. Kenapa di azan tuh masjid ada menaranya? Ya buat mengumandangkan azan. Dan dia lakukan itu. Ya bunda, kemarin kan kita sudah bahas tuh orang yang lehernya panjang, muazin. Dan muazin tuh pahalanya, orang yang pada sholat datang tuh
nyetor pahala buat muazin. Jadi pahalanya banyak. Jadi kalau ditanya kira-kira ahli surga nih, orang yang mau dengar azan. Tapi suatu saat dia kepleset tuh ya bunda. Kepleset apa? Waktu dia lagi pengen turun azan zuhur atau azan asar, nah pas mau turun, ya tiba-tiba dia ngelihat, waktu dia mau nurunin tangga, dilihat dari atas tuh ada gadis cantik lagi ngangkutin jemuran. Nah, ngangkutin jemuran gimana? Dia begini, pakai jemuran. Dan anak muda ini muazin ngelihat dari atas. Pandangan pertama tuh halal. Tapi kalau pandangan selanjutnya haram. Waktu dia ngeliat itu ada keindahan menurut dia ya bunda. Dan sejak saat itu tahu nggak ya bunda? Makin semangat muazin ini azan. Supaya apa? Supaya dia bisa ngeliat lagi tuh gadis pujaan hatinya yang namanya aja belum dia kenal. Azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia senang banget azan. Meskipun gadis itu nggak ada di tiang jemuran, ngeliat jemurannya itu girang dia. Dari ketinggian tuh dia lihat udah indah banget tuh ngeliat jemuran. Hingga akhirnya makin lama, makin lama, makin lama, makin diracunin setan. Malam-malam dia nggak kuat, hingga akhirnya dia datang. Habis sholat isya dia datang ke rumah gadis pujaan yang dia namanya belum tahu. Dia ketok, lalu kemudian dibuka. Begitu dia ngucapin salam, akhirnya yang buka itu gadis itu. Anehnya gadis itu nggak jawab salamnya. Tapi gadis itu kenal siapa pemuda ini. Ada apa ya bang? Gitu. Dengan gugup dia ngomong bahwa dia mengaguminya dan kemudian pemuda itu ngomong ini. Marilah menikah dengan aku. Aku mau menikahi kamu. Nih rupanya gentle nih. Cowok muslim. Eh, tahu nggak yang terjadi ya bunda? Perempuan itu juga mau. Tapi perempuan ini ngomong, tapi mohon maaf. Sekampung ini kenal sama kamu. Engkau untuk seorang muslim. Aku ini Nasrani. Jadi bukan muslimah. Kalau engkau benar-benar mau menikah dengan aku, ayahku pasti nggak akan nolak. Pasti akan nolak. Sebab engkau muslim. Ayahku masih di luar kota, besok dia pulang. Kalau engkau benar-benar mau nikahi aku, keluarlah dari agama kamu. Dan masuklah ke agama Nasrani. Maka kemudian habis itu dia pulang, dia mikir, dan tanya bunda. Tahu yang terjadi? Yang terjadi, dia nggak bisa tidur semalaman, dan dia bilang, oke, aku akan nikahi. Dan aku akan keluar dari agama Islam. Nah, ini. Niat, niat. Tapi subuh dia masih mengumandangkan azan. Bunda. Dia naik ke menara, mengumandangkan azan. Dan usai azan, dia liatin tuh rumah gadis pujaannya yang dia mau nikahi. Dan kemudian dia bilang, ini azanku terakhir. Karena mungkin siang ini aku akan datang ke ayahnya gadis, aku mau minangnya dan aku akan masuk agama Nasrani. Turun tuh tangga tuh ya bunda, jangan bayangin tangganya zaman sekarang. Tangga melingkar, tangganya masih pakai batu, tangganya masih pakai kayu, nggak tahu lah saya bentuknya apa. Dia turunin tangga pelan-pelan, dan sambil nurunin tangga, kepalanya masih ngeliatin ke rumah gadis itu. Tahu apa yang terjadi ya bunda? Dia udah ribuan kali naik dan turun tangga itu, dia hafal setiap anak tangga. Tapi Masya Allah, waktu dia turun tangga, ada satu tangga meleset. Kakinya nggak pijak, dan dari ketinggian dia jatuh. Sayang, plus. Dan itu akhir hidupnya. Dia sudah niat keluar dari agama Islam. Dan apa nasibnya, hanya Allah yang tahu. Bunda, kisah itu sama kisah ini, pemilik kebun
sama-sama punya niat buruk. Ayah bunda kalau punya niat buruk, istighfar. Ah, saya mau ke rumah teman saya Fulana, mau gunjingin si Fulan. Niat banget tuh pengen gibah. Mau nyari bestie buat gibah. Supaya seru. Istighfar. Ada proyek, niat banget pengen korupsi. Hati-hati. Allah maha mengetahui. Kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Mata yang berkhianat dan apa yang terbesit dalam dada. Pelajaran terakhir ya bunda, habis sudah lewat nih. Jangan lupa ucapan insya Allah. Wala istasnun. Libatkan Allah. Allah marah. Bahkan pada Rasulullah jaga. Allah marah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika qada illa ayyasha Allah. Jangan pernah Muhammad engkau berkata, aku akan kerjakan besok. Kecuali dengan ucapan insya Allah. Ya dilibatkan Allah. Wala istasnun itu hal yang remeh. Kalau pada hal-hal yang di luar jangkauan kita, katakan insya Allah. Jazakumullah ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.